dari studio 2 lantai 1 gedung Diskominfo Sakti Kabupaten Bekasi dan disiarkan langsung oleh 63 radio seluruh Indonesia. Asosiasi LPPL Radio dan Televisi seluruh Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara. Suara Nusantara edisi ke-10 diproduksi oleh LPPL Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama saya Bayu Nugraha dan saya Iyasya Nur Fauzia sebagai host Suara Nusantara edisi 10 Juni tahun 2019. Selamat menyaksikan. Asosiasi LPPL Radio dan TV, media publik pemersatu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya. Berita pertama akan disampaikan oleh Inggar Prilda dari Radio Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menyajikan informasi Kabupaten Bogor sebagai salah satu titik rawan bencana terbanyak di Indonesia. Bupati Bogor Ade Yasin menyebut Kabupaten Bogor sebagai daerah titik rawan bencana terbanyak di Indonesia karena memiliki kontur geografis tebing dan perbukitan. Usai hadir dalam pertemuan ilmiah tahunan riset kebencanaan 2019 di Gedung INA DRTG BNPB dan Universitas Pertahanan Sentul, Kabupaten Bogor. Ade Yasin berharap para ahli yang hadir dapat mengimplementasikan ilmu dalam kebencanaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor dengan 27 kecamatan rawan bencana. Ade Yasin juga mengatakan bahwa Universitas Pertahanan yang berada di Kompleks IPCS Sentul ini juga sangat diminati masyarakat dan jadi kebanggaan Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin pun menyoroti pembangunan di wilayah Hambalang karena memiliki potensi sebagai destinasi wisata bernilai edukasi. Daerah Hambalang adalah potensi untuk pendidikan dan wisata. BNPB juga sangat berperan dalam pembangunan. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bogor, Dede Armansyah, pada dasarnya Bogor rentan terhadap pergerakan tanah. Sepanjang 2017 saja, BPBD mencatat terdapat 798 rumah telah direlokasi dan 670 rumah pada 2018. Semuanya di luar kejadian longsor yang terjadi di Puncak dan Cijeruk belakangan ini. Inggar Prilda, Radio Tegar Beriman 95,3 FM, Kabupaten Bogor. Masih dari Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor, ada berita ulang tahun Kabupaten Bogor yang ke-537 tahun 2019 akan disampaikan oleh rekan Martimbang Iryono. Bupati Ade Yasin pun berharap sinergi positif antara Pemkab Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor menjadikan Bumi Tegar Beriman lebih baik. Ade Yasin juga mengajak aparat Pemkab Bogor tetap fokus memberdayakan kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor dan mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Kabupaten Bogor di semua wilayah yang sudah mendukung berbagai kegiatan dan program pemerintah Kabupaten Bogor. Kasadaya warga masyarakat Kabupaten Bogor nu sumebar kasa kuliah wewengkon tina mangsa nu sami simkuring oge baris ngahaturkeun kecapan nuhun, pangajen sarta apresiasi nu kacida luhungna kasadaya pihak nu salila ieu parantos masihan pangrojong sareng bantuan pikeun ngalaksanakeun sadaya umat, sadaya amanat. Pancen jeung tanggung jawab anu napol dina kapasitas simkuring salaku Bupati Bogor. Hayu urang rojong sasarengan sadaya program Pancakarsa sabab dina hakikat pangwangunan wewengkon Kabupaten Bogor dilaksanakeun ku urang ti urang jeung kanggo urang sadayana. Kalawan sinergi gawe hade jeung gawe calakan. Wilujeng Wilangkala Kabupaten Bogor K537. Ade Yasin menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membunyikan segala program dan ancang-ancang dengan semangat dan tujuan agar masyarakat menjadi cerdas, sehat, dan maju. Martimbang Iryono, Radio Tegar Beriman 95,3 FM, Kabupaten Bogor. Dari Jawa Barat selanjutnya kita menuju Sumatera Selatan. Ada rekan Rindi Oktaviani dari Radio Darussalam Sempurna Kabupaten Musirawas yang akan menyampaikan berita waspadai ijazah palsu calon BPD. Waspadai penggunaan ijazah palsu calon anggota BPD.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musirawas merencanakan untuk mensosialisasikan regulasi pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD. Namun, dalam proses pemilihan nantinya akan memverifikasikan antisipasi keabsahan, akan mengantisipasi berkas calon terutama pengguna ijazah palsu. Dalam proses tahapan pendaftaran anggota BPD yang perlu diantisipasi keabsahan berkas calon, terutama pengguna ijazah palsu. Jelas Kepala DPMD Kabupaten Musirawas Haji Meftah Joni melalui Kepala Bidang Pemerintah Desa Riam Pratama pada hari Senin 17 Juni 2019. Lebih lanjut dirinya menjelaskan guna mengantisipasi hal tersebut, maka pihaknya menyarankan agar setiap kecamatan nantinya dapat menggandeng UPTD Dinas Pendidikan masing-masing untuk memverifikasi ijazah calon. Bila ada oknum yang menggunakan ijazah palsu atau ijazah orang lain, maka akan diketahui ketika diverifikasi. Mengenai pelaksanaan sosialisasi pemilihan anggota BPD sendiri diagendakan pada Juli mendatang. Sosialisasi ini penting dilakukan terutama mengenai regulasi yang baru yakni sesuai dengan Perbub nomor 85 tahun 2018 tentang tata cara pengisian dan penghentian BPD dan Perda nomor 2 tahun 2018 tentang BPD. Rindi Oktaviani, Radio Darussalam Sempurna melaporkan. Masih bersama Rindi Oktaviani dari RDS Kabupaten Musirawas, berita selanjutnya Dinas Perkebunan Musirawas membuat data berbasis peta untuk melacak aktivitas perusahaan di luar izin lokasi. Lacak aktivitas perusahaan di luar izin lokasi. Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas akan membuat data spasial atau data berbasis peta terhadap 20 perusahaan perkebunan yang ada di Bumi Laserasan Sekretenan. Langkah ini sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya perusahaan yang beraktivitas di luar izin lokasi. Pendataan perusahaan berbasis peta ini akan direalisasikan terhadap semua perusahaan perkebunan. Jelas Kepala Disbun Kabupaten Musirawas Subardi. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa pendataan berbasis peta ini dilakukan untuk mengetahui progres perkembangan dan pembangunan perusahaan baik menyangkut luas tanam ataupun sarana lainnya berupa jalan perkebunan, usaha tani, gudang, sesuai dengan analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang ada. Pendataan berbasis peta tersebut akan lebih informatif karena lebih pada menyusun profil dari masing-masing perusahaan, sehingga ketika ada permasalahan dapat dikonfirmasi dengan cepat dan tepat. Sebelum dilakukan pendataan maka harus dilakukan mapping terlebih dahulu karena berbasis kewilayahan. Terlepas dari itu, pihaknya berharap bila perusahaan sudah ada data spasial, maka pemerintah daerah bisa memiliki informasi yang lengkap berbasis peta, sehingga dapat diambil kebijakan yang diperlukan secara tepat. Rindi Oktaviani, Radio Darussalam Sempurna melaporkan. Dari Sumatera Selatan kita akan ke Jawa Tengah. Ada Heri Kisyanto dari Radio Abirawa Kabupaten Batang yang akan menyampaikan berita seputar PPDB online SMKN tahun 2019. Pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB online tahun ajaran 2019-2020, SMK di seluruh Jawa Tengah menyiapkan proses pendaftaran yang dimulai sejak tanggal 17 hingga 28 Juni. Sedangkan calon peserta didik datang ke SMK hanya untuk mengajukan akun atau token yang akan digunakan sebagai bagian dari proses pendaftaran online yang akan diselenggarakan pada 1 hingga 5 Juli mendatang. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 1 Batang, Wawan Setiawan, mengatakan anak-anak akan membuka website menggunakan akun yang dimiliki untuk mendaftar secara online dan memilih jurusan yang diinginkan serta tepat sasaran. Untuk pendaftar tahun pelajaran 2019-2020, SMK di seluruh Jawa Tengah menyiapkan PPDB itu dimulai tanggal 17 sampai 28 Juni. Nah, anak datang ke SMK itu hanya untuk mengajukan akun atau token di mana akun itu digunakan untuk pendaftaran online yang diselenggarakan tanggal 1 sampai 5 Juli.
Jadi dengan akun itu anak-anak nanti akan membuka web dengan akun yang dia miliki, kemudian mendaftar online dan memilih jurusan yang dikehendaki. Pihak SMK sangat bersyukur dengan metode ini, artinya bahwa kita tidak begitu repot karena perankingan dan sebagainya itu langsung dari sistem komputer yang ada di provinsi. Tahun ajaran 2019-2020, tes khusus yang dilakukan adalah mengajukan pertanyaan tentang karakter siswa agar di masa depan kita mempunyai anak-anak didik yang berkualitas dan berkarakter. Heri Kishanto, LPPL Abirawa FM Batang. Masih dari Radio Abirawa Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kiswanto masih menyampaikan berita seputar PPDB online, kali ini menyoroti sistem zonasi periode kedua. Tahun ajaran 2019-2020, Kabupaten Batang melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB menggunakan sistem zonasi periode kedua secara manual tanggal 1 hingga 4 Juli mendatang. Untuk tingkat sekolah menengah pertama, ada 3 jalur yang dapat digunakan, yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Ahmad Taufik melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sabar Mulyono mengatakan zonasi diberikan porsi peserta didik sebesar 90% dan untuk anak-anak berprestasi masih ada kesempatan melalui jalur prestasi maksimal 5% dan jalur perpindahan orang tua maksimal 5%. Tahun ini Kabupaten Batang melaksanakan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi untuk yang kedua. Kebetulan masih offline, artinya manual ya. Dasar dari peserta didik baru itu kan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik dari jenjang TK sampai SMA SMK. Ada 3 jalur yang digunakan dalam PPDB tahun ini. Satu adalah zonasi, yang kedua jalur prestasi, yang ketiga jalur perpindahan orang tua. Sabar mengharapkan orang tua rutin melakukan pemantauan pada jurnal yang dikeluarkan pihak sekolah. Jika posisinya sudah tidak memungkinkan, anak dapat disalurkan ke sekolah-sekolah terdekat. Disdikbud Kabupaten Batang berencana untuk melakukan PPDB online pada tahun ajaran 2020-2021 melalui jalinan kerjasama dengan pihak penyedia jasa koneksi internet. Heri Kishanto, LPPL Abirawa FM Batang. Dari Jawa Tengah kita menuju ke Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Ada rekan Anis yang akan menyampaikan berita seputar peninjauan jembatan ambrol oleh PLT Bupati Mesuji, Sapli TH. Tinjau lokasi jembatan ambrol, pelaksana tugas Bupati Mesuji siap bantu personil dan alat berat. Pelaksana tugas Bupati Mesuji Bapak Haji Sapli TH bersama Kapolres Mesuji Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Purnomo meninjau lokasi jembatan pematang panggang yang ambrol Senin 17 Juni 2019. Turut mendampingi pada kesempatan tersebut Pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah Bapak Indra Kusuma Wijaya, Asisten Bidang Administrasi Umum Bapak Nawawi Matni, Pelaksana Tugas Camat Simpang Pematang Ibu Ade Erlina, dan Pelaksana Tugas Camat Uwai Serdang Bapak Ikomang Sutiaka. Disampaikan Pelaksana Tugas Bupati Mesuji Haji Sapli TH, pemerintah Kabupaten Mesuji siap membantu personil dan alat berat untuk upaya evakuasi truk yang masih terjebak di jembatan maupun saat perbaikan jembatan nantinya. Akibat kejadian tersebut, jalan lintas timur Sumatera ditutup sementara dan dialihkan melalui jalan lintas tengah Sumatera. Saya Anis, reporter Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Mesuji beserta tim yang bertugas memberitakan. Dari Lampung kita menuju Jawa Timur, ada reporter Bobi Wijayanto dari Radio Suara Lumajang yang akan menyampaikan berita seputar TPP bagi PNS Kabupaten Lumajang diharapkan merangsang kinerja ASN. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang berharap pemberian TPP bagi PNS dapat merangsang semangat kinerja ASN pemerintah Kabupaten Lumajang. Hal itu disampaikan Wabub saat membuka sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang tambahan penghasilan PNS atau TPP bagi pejabat eselon 2, 3, dan 4 di Aula Geraha Nagara Bakti BKD Lumajang. Bunda Indah Sapaan Akrab Wakil Bupati Lumajang menjelaskan bahwa sesuai petunjuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, bahwa TPP tidak diberikan secara cuma-cuma, namun diberikan berdasarkan presensi dan juga harus berkaitan dengan kinerja PNS. Untuk mendukung hal tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah BKD Lumajang mengeluarkan aplikasi Android Si Perlu
Dengan adanya aplikasi Siperlu, telah banyak manfaat yang didapat, yakni diantaranya kedisiplinan meningkat, tingkat kemangkiran PNS menurun, sehingga kepala OPD dapat memonitor PNS di lingkungannya dengan mudah. Ini adalah bagian penting dari pertanggungjawaban kita TPP, membantu semua PNS supaya kalau ada pemeriksaan ketat yang tertib, maka itu mengurangi sebagian pertanyaan dari pemerintah bahwa mereka hanya melihat saja dari sistem itu. Bunda Indah menganggap sistem presensi pegawai menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban PNS terhadap perolehan TPP. Bobi Wijayanto, reporter Suara Lumajang FM, Radio Kabupaten Lumajang. Dari Jawa Timur kita beralih ke Jawa Barat, tepatnya menuju kota Sukabumi. Ada informasi pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum bagi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Sukabumi oleh Radio Suara Perintis Kota Sukabumi. Berita 93.1 FM RSPD Suara Perintis Kota Sukabumi. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Setda Kota Sukabumi menyelenggarakan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi bertempat di ruang pertemuan Setda Kota Sukabumi, Selasa 18 Juni 2019. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Sukabumi Haji Ahmad Fahmi serta menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN dan pengelola JDIH Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi mengungkapkan pengelolaan JDIH ini diharapkan tidak hanya sebatas memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dalam mengakses informasi dan dokumentasi hukum, akan tetapi mendayagunakan semua potensi yang ada untuk terus meningkatkan kemampuan sesuai dengan tujuan JDIH yang tercantum pada Perpres nomor 33 tahun 2012. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengapresiasi kepada bagian hukum Setda Kota Sukabumi atas prestasi yang telah diraih sebagai peringkat pertama di Jawa Barat dan menjadi peringkat kedua tingkat nasional. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, EN Rukmini, mengungkapkan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk pengelola JDIH dari tiap perangkat daerah baik kelurahan dan kecamatan. Tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan pemahaman para peserta ini sebagai anggota JDIH dalam pengelolaan jaringan dan dokumentasi informasi hukum di perangkat daerah masing-masing, termasuk di kami karena kami siapkan website. Selanjutnya kita menuju Provinsi Bali. Ada rekam Widi dari Radio Ananta Praja Suara Kabupaten Jembrana yang akan menyampaikan berita Wakil Bupati Jembrana, Imade Kembang Hartawan, mengecek peningkatan ruas jalan kabupaten. Dari Jembrana dilaporkan, Wakil Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan mengecek proyek peningkatan ruas jalan kabupaten di ruas Jalan Samblong, Dangin Tukad, dan Tambak, dan juga ruas Jalan Pendem Dewasana pada hari Rabu 19 Juni 2019. Didampingi Kadis PUPR PKP Iwayan Darwin, ia mengecek detail proyek yang pengerjaannya sedang berlangsung. Tahun ini ada 6 titik peningkatan ruas jalan yang sedang dikerjakan, totalnya sepanjang 24,02 km. Selain ruas Jalan Samblong, Dangin Tukad, dan Tambak sepanjang 1,56 km, Jalan Pendem Dewasana 3,4 km, juga sedang dikerjakan ruas Jalan Yembang Bubungan sekitar 7,90 km, Jalan Dahwaru Sawerang Sase 3 km, Jalan Gumrih dan Banjarsari 2,50 km, serta Jalan Pulukan Banjar Arce sepanjang 4,72 km. Wakil Bupati Kembang berharap pengerjaannya harus baik dan tepat sesuai target. Saya Widi melaporkan dari Ananta Praja Suara, LPP Lokal Radio Publik Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dari Bali kita menuju Provinsi Jambi. Rekan Dayu Ragil Pamungkas dari Radio Gema Bungo Kabupaten Bungo yang akan menyajikan berita mengenai dana hibah untuk pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Bungo menghibahkan sebesar 310 juta rupiah untuk pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Bungo menyerahkan dana hibah kepada 31 pondok pesantren atau ponpes yang terdata di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo. Masing-masing pondok pesantren menerima bantuan dana hibah sebesar 10 juta yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD tahun 2019. Dana hibah tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bungo Haji Masuri di ruang pola kantor Bupati Bungo.
kepada pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo. Bantuan yang diberikan setiap tahun kepada lembaga pesantren ini guna meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Pendengar, Kabupaten Bungo merupakan kabupaten yang rutin memberikan dana hibah kepada pondok pesantren dan madin. Kedepan, kata Bupati Bungo, pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan besaran dana hibah yang dikucurkan ke pondok pesantren. Namun hal ini harus dilihat kondisi dari keuangan daerah. Adapun penyerahan dana hibah ini sudah tahun ketiga pemerintah Kabupaten Bungo serahkan dan semoga ke depan bisa ditingkatkan lagi sesuai kemampuan daerah. Bupati Bungo juga mengatakan anggaran yang disiapkan untuk pendidikan agama ini bukan hanya untuk pondok pesantren saja, namun pemerintah Kabupaten Bungo juga mengalokasikan dana hibah untuk madrasah diniyah. Demikian saya Dayu Ragil Pamungkas melaporkan dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi untuk Suara Nusantara. Dari Jambi kita kembali menuju Sumatera Selatan. Ada rekan Meriani dari Radio Besemah FM yang menyajikan berita seputar HUT ke-18 Kota Pagar Alam. Saudara, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pagar Alam yang ke-18, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKBP 3A beberapa waktu lalu menggelar pelayanan KB dengan metode operasi wanita atau MOW bagi masyarakat secara gratis yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam. Kepala Dinas PPKBP 3A Kota Pagar Alam Hermawan melalui Sekretarisnya Minarni mengatakan, setelah sekitar 5 tahun tidak menyelenggarakan kegiatan ini dan pada momen peringatan HUT Kota Pagar Alam yang ke-18 kegiatan ini kembali digelar. MOW ini merupakan program pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran demi mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Pagar Alam. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi permintaan masyarakat dan diharapkan ke depannya dengan adanya program ini jumlah peserta KB kontrasepsi jangka panjang akan meningkat dari sebelumnya. Minarni juga mengatakan untuk jumlah peserta yang disterilkan saat ini berjumlah 6 orang, yaitu 3 orang dari Kecamatan Dempo Tengah, 1 orang dari Kecamatan Pagar Alam Utara, 1 orang dari Kecamatan Dempo Selatan, dan 1 orang dari Kecamatan Dempo Utara. Dan dari peserta yang ada, 3 orang dari sektor Kampung KB, yaitu Kampung KB Talang Camai, Kampung KB Rimba Candi, dan Kampung KB Lubuk Bunta. Selain MOW, pelayanan KB implan dan jenis KB lainnya pun diberikan kepada masyarakat yang dipusatkan di puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Meriani, Radio Besemah FM melaporkan. Masih dari Sumatera Selatan, kita menuju ke Kabupaten Banyuasin. Ada reporter Alfian Dastaposta dari Radio Suara Banyuasin yang akan menginformasikan seputar tambahan penghasilan pegawai atau TTP yang diterima oleh 14 organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuasin. 14 OPD terima kucuran TPP. Aparatur sipil negara atau ASN di 14 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menerima tunjangan penghasilan pegawai atau TPP. Ke-14 OPD tersebut yaitu Kesbangpol, Satpol PP Pemadam Kebakaran, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Dukcapil, Diskominfo, Dinas Kearsipan Dokumen dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapeda Litbang, DPPKAD, Sekretariat Pemkab. Dikatakan Kabid Pemendaharaan DPKAD Banyuasin Mas Parijal membenarkan jika TPP itu telah dikucurkan. Pemberian TPP ini menurut Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH untuk meningkatkan motivasi kerja ASN. Jadi jika selama ini ASN kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, maka akan dibarengi dengan pemberian TPP. Oleh karena itu, kepada Kepala OPD serta jajarannya agar dapat bekerja maksimal dan lebih baik lagi. Jika tidak sanggup, ia mempersilakan angkat bendera putih alias mengundurkan diri dari jabatan. Aldian Cestaposa, LPPL Suara Banyuasin melaporkan untuk Suara Nusantara. Masih
Masih dari Radio Suara Banyu Asin, reporter Alfian Jastaposta selanjutnya melaporkan optimalisasi PAD Banyu Asin dari pajak tanah. Optimalkan pajak air tanah. Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menambah jumlah pendapatan asli daerah atau PAD dengan mengoptimalkan potensi yang ada terus dilakukan. Salah satunya dengan kembali mengupayakan bertambahnya PAD dari sektor pajak air tanah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Banyuasin, Supriyadi SEMSTR menjelaskan jika pihaknya telah menginventarisasi usaha-usaha yang mengelola air tanah yang belum memiliki izin. Dan pihaknya juga telah memberikan sosialisasi bahwasanya pengusaha harus mendaftarkan usahanya ke pemerintah. Jika seluruh pengusaha sudah mengantongi izin, tentu bisa jadi tahun depan target PAD bisa 2 kali lipat dari tahun ini. Usaha yang menggunakan air tanah di wilayah Kabupaten Banyuasin hanya 20 usaha baik swasta maupun perorangan yang telah memiliki izin. Sementara sekitar 20 usaha lainnya diketahui masih beroperasi secara ilegal alias tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Selain itu, Bapeda juga akan mengoptimalkan pajak dari sektor sarang burung walet. Zainul Suzaki, LPPL Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Dari Sumatera Selatan kita menuju Sumatera Barat, ada rekan Oji Linggani dari Radio Luhak Nantuo Kabupaten Tanah Datar yang akan menyampaikan berita mengenai pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar Muhammad Patria SHMH mengadakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba dan barang bukti lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tahun 2019 di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tanah Datar Rabu 19 Juni 2019 yang dihadiri Bupati Tanah Datar Dr. Andus Haji Irdinasa Tarmizi beserta unsur Forkopimda Tanah Datar, Kapolres Parangpanjang, Kajari Sawah Lunto, Kepala OPD Camat Wali Nagari, siswa dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya dikatakan, Kajari Tanah Datar akan mengambil tindakan representatif bersama Polda Sumatera Barat, Polres Tanah Datar, dan BNN dalam upaya pencegahan peredaran narkoba. Dari Januari tahun 2018 sampai Juni 2019, Kajari Tanah Datar telah menangani 100 perkara narkoba, 90 dari Polres Tanah Datar, 5 dari Polda Sumatera Barat, dan 5 dari BNN. Dari semua barang bukti yang dimusnahkan, narkoba jenis sabu sebanyak 368,95 gram, ganja 396,53 gram, HP, ijazah palsu, dan barang bukti lainnya. Sementara itu, Bupati Tanah Datar Dr. Andus Haji Irdinasa Tarmizi yang didampingi Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian dan penegak hukum dalam penindakan terhadap pelaku dan pengguna serta pengedar barang-barang haram tersebut. Tidak ada ruang dan tempat bagi mereka di Tanah Datar ini. Oji Linggani melaporkan dari LPPL Luhak Nantuo FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masih dari Sumatera Barat kita menuju ke Kota Sawalunto. Ada rekan Ferdianco yang akan menyampaikan berita audiensi 40 radio se-Sumatera Barat di Kota Sawalunto. Kurang lebih 40 radio se-Sumatera Barat hadiri audiensi bersama Wali Kota Sawalunto Dery Asta SH di Plaza Taman Satwa Kandih Kota Sawalunto Kamis 20 Juni 2019 lalu yang diprakarsai oleh LPP Lokal Radio Sawalunto FM. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sawalunto Dery Asta mengapresiasi kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan untuk tingkat Sumatera Barat. Yang pertama, ini merupakan ide baru ya, bersilaturahmi berkunjung seluruh pengelola radio yang ada di Sumatera Barat. Di samping silaturahmi, ini kan bisa menjadi ajang evaluasi ya bagi seluruh radio yang ada. Tentu akan ada diskusi yang mengingatkan, saling mengisi kekurangan-kekurangan dan memberikan kelebihan-kelebihan. Yang kedua, kenapa kita adakan di Sawalunto? Karena kita Kota Sawalunto ini sedang giat-giatnya sebagai daerah pariwisata. Radio termasuk salah satu ajang promosi dari pariwisata itu sendiri. Selain itu, Wali Kota Sawalunto Dery Asta juga memaparkan tentang Kota Sawalunto yang akan ditetapkan sebagai Call Meaning Heritage Warisan Dunia. Wisata heritage itu wisata kota lama, seperti kita sampaikan tadi. Jadi banyak tempat-tempat bangunan-bangunan tua, kita punya tambang lubang basuro dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga akan ditetapkan sebagai Ombilin Call Meaning Heritage nanti, warisan dunia. Ya, dengan kita ditetapkan sebagai daerah World Heritage, tentu level pariwisata kita akan lebih meningkat.
dan levelnya sudah internasional, bukan nasional lagi. Setelah acara resmi, rombongan diajak berkeliling ke beberapa objek wisata seperti Taman Satwa Kandi, Museum Kereta Api, dan kawasan Puncak Cemara. Ferdiansyah melaporkan dari LPP Lokal Radio Solo FM, Kota Solo, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, kita beralih ke Jawa Barat, tepatnya ke Kota Kembang, Bandung. Ada rekan Haris Bram yang akan menyampaikan berita mengenai KONI Kota Bandung yang diminta tingkatkan prestasi. Sekretaris Daerah Sekda Kota Bandung, Emma Sumarna, meminta pengurus baru Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Bandung, lebih konsentrasi meningkatkan prestasi. Hal itu berkaitan dengan bantuan anggaran dari pemerintah Kota Bandung kepada KONI yang harus dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan prestasi. Emma menegaskan Kota Bandung tidak terkenal dengan sumber daya alam, namun Kota Bandung terkenal melalui sumber daya manusia. Emma sedikit mengingatkan kualitas SDM Kota Bandung menjadi fokus Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, beserta Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam memimpin pemerintah Kota Bandung, yaitu melalui visi Bandung Unggul. Bersama saya Haris Bram dari Radio Sonata Kota Bandung. Dari Jawa Barat kita menuju ke Jawa Timur, tepatnya Kota Nganjuk. Ada sahabat Astianifah Radio RSAL Nganjuk akan melaporkan berita Bupati Nganjuk meminta warga jaga kondusivitas terkait sengketa Pilpres 2019. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menjaga suasana kondusif, aman, dan damai, serta menolak segala bentuk kerusuhan yang bisa memecah belah bangsa. Ini terutama terkait sengketa pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang saat ini sedang berlangsung. Bupati Novi mengajak masyarakat untuk mempercayakan semua kepada Mahkamah Konstitusi atau MK yang sedang menggelar persidangan gugatan salah satu peserta Pilpres 2019. Tak hanya seruan, Bupati bersama jajaran Forkopimda Nganjuk juga melakukan berbagai kegiatan seperti deklarasi massal menolak kerusuhan di alun-alun Nganjuk pada 16 Juni 2019 hingga pemasangan poster himbauan di berbagai titik di jalan raya. Penting kiranya Kabupaten Nganjuk harus mendeklarasikan seluruh warga bahwa kita semuanya cinta kedamaian, kita semuanya senang dengan ketentraman. Makanya kita deklarasi bersama-sama, dan saya yakin seluruh Jawa Timur juga deklarasi bersama, yaitu untuk melaksanakan gerakan anti kekerasan, anti kerusuhan, dan kita ciptakan Kabupaten Nganjuk aman, tentrem, dan damai. Saya yakin melihat potensi di Nganjuk, warga masyarakat Nganjuk sudah dewasa, sudah sangat mengerti mana yang baik, mana yang enggak, sehingga saya bisa memprediksi, dan mudah-mudahan apa yang saya prediksi, apa yang saya perkirakan itu betul-betul diridai Allah. Saya yakin Kabupaten Nganjuk tetap aman, kondusif, tidak ada masalah. Bupati meyakini masyarakat Nganjuk tidak akan terpengaruh provokasi, saling menjaga, dan selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan saling menghormati. Astianifah, Ersal, FM Nganjuk. Dari Jawa Timur kita pindah ke Sumatera Selatan menuju ke Kabupaten Musi Banyuasin. Ada rekan dari Radio Gemarandik yang akan menyajikan berita evaluasi implementasi Master Plan Smart City tahap 1 tahun 2019. Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari 75 kabupaten kota tergabung dalam gerakan menuju 100 Smart City diundang untuk mengikuti kegiatan evaluasi implementasi Master Plan Smart City tahap 1 tahun 2019. Diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2019 di Hotel Aston, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diwakili Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin untuk memaparkan perkembangan pelaksanaan Master Plan Smart Regency yang telah disusun sebelumnya di hadapan tim evaluator yang terdiri atas para pakar dan ahli Smart City Indonesia, Kamis 19 Juni 2019 di kelas C. Dalam evaluasi yang bersifat tertutup itu, tim evaluator memberikan saran agar Master Plan Smart Regency Mubah yang telah disusun untuk ditetapkan dalam peraturan daerah atau setidaknya peraturan kepala daerah serta melibatkan masyarakat dan para stakeholder untuk dapat berpartisipasi dalam pengimplementasian Master Plan Smart Regency Mubah yang telah ditetapkan. Tim evaluator yang melakukan evaluasi atas implementasi Smart Regency Mubah yakni terdiri dari Adi Mulyanto selaku Ketua, Dedi Sushandoyo
Asin Gauyama, Loli Amalia Abdullah, dan Fitra Rahmat Kausar. Dari Sumatera Selatan kita menuju Sulawesi Selatan, tepatnya menuju Kabupaten Goa. Ada rekan Muhtar Suma dari Radio Rewako yang akan menyampaikan tambahan kuota haji untuk Kabupaten Goa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, Adlia Sukri, menyampaikan bahwa tahun ini Kabupaten Goa mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 42 orang, sehingga total calon jemaah haji yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun ini sebanyak 640, di mana para calon jemaah haji itu terbagi dalam 3 kelompok terbang atau kloter yang akan mengikuti manasik haji terpadu selama 2 hari, mulai dari hari Rabu sampai hari Kamis, tanggal 19 sampai 20 Juni 2019. Oktober sampai dengan Desember 2009. Sementara daftar waiting list kita sampai sekarang ini untuk Kabupaten Goa sebanyak 18.000 lebih. Jumlah antriannya itu sekitar 29 tahun yang akan datang. Sedangkan yang manasik bimbingan manasik terpadu pada hari ini berasal dari 18 kecamatan. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal pengetahuan awal tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua adalah untuk memberikan pembekalan akhir tentang manasik haji. Adapun waktu pemberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Goa menurut mantan Kandepak Takalar itu terbagi dalam 3 kelompok terbang, yakni kloter 5 sebanyak 450 orang, kloter 22 sebanyak 59 orang, serta kloter 40 atau kloter terakhir sebanyak 130 orang. Dari Gedung Debolo Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Muhtar Suma melaporkan lewat Rewako Info. Dari Sulawesi kita pindah ke Bali, tepatnya Kabupaten Bangli. Ada rekan Arya Purwanto dari RPK Bangli yang menyampaikan berita mengenai gerakan bersih sampah plastik. Sampah plastik di Pasar Yang Api dibersihkan. Gerakan bersih-bersih di Pasar Yang Api bukan pertama kali dilakukan masyarakat Kecamatan Tembuku. Gerakan serupa sudah sempat dilaksanakan beberapa kali. Nah, dalam gerakan bersih sampah plastik kemarin, pihaknya sekaligus memberikan pembinaan kepada para pedagang untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara mengumpulkan sampah pada tempatnya serta memilahnya. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Camat Tembuku, Dewo Agung Purnama, dalam kegiatan Gerakan Semesta Berencana Resik Sampah Plastik yang dilaksanakan di Pasar Yang Api, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Arya Purwanto melaporkan untuk 102,4 RPKB FM. Dari Provinsi Bali, kita berakhir di kota industri, tepatnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rekan Bayu Nugraha dari LPPL Radio Wibawa Mukti akan menyampaikan berita seputar rotasi mutasi di lingkungan Pemkab Bekasi. LPPL Radio Wibawa Mukti akan menyampaikan seputar rotasi mutasi di lingkungan Pemkab Bekasi. Bupati Bekasi mutasi 22 pejabat eselon 2 pasca dilantik menjadi bupati pada Rabu 12 Juni 2019. Bupati Bekasi Haji Eka Supriyat Maja langsung tancap gas dengan merotasi sekitar 22 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Bekasi. Acara berlangsung singkat di ruang rapat Bupati Komplek Pemkab Bekasi pada hari Rabu 19 Juni 2019. Menurut Bupati Bekasi, Haji Eka Supriyat Maja, rotasi dan mutasi yang ia lakukan adalah untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan eselon 2, baik yang pensiun maupun yang tersandung kasus Mekarta. Ini kan hal yang biasa dalam rangka penyegaran. Tentu saja penyegaran birokrasi yang ada di kita untuk nantinya lebih bersemangat lagi. Untuk dinas-dinas yang kosong ya nanti akan kita isi. Tentu saja setelah ini terkait dengan fakta integritas, saya mengingini bahwa ASN kita ini berintegritas, bahwa nantinya harus melakukan hal sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila dapat kesalahan dan segala macam, tentu saja ada reward dan punishment yang ini akan kita laksanakan. Selain itu, pejabat yang dimutasi juga diharuskan menandatangani fakta integritas. Tujuannya adalah agar pejabat tersebut bekerja sesuai aturan. Jika terjadi kesalahan, maka akan diberlakukan reward dan punishment. Bayu Nugraha, LPPL Radio Wibawa Mukti mengabarkan.
Masih dari Cikarang, Iasya Nur Fauzia mengabarkan berita mengenai halal bihalal di lingkungan Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi. Kepala Diskominfo Santik minta pegawai tingkatkan etos kerja. Kepala Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, Haji Rohim Sutisna meminta segenap pegawai lingkungan Diskominfo Santik pasca bulan Ramadan bisa meningkatkan etos kerja dan semangat kerja yang lebih baik. Hal tersebut disampaikannya pada acara Halal Bihalal pegawai di lingkungan Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi di Aula Pertemuan Gedung Diskominfo Santik pada Rabu 19 Juni 2019. Ia juga mengingatkan Diskominfo Santik adalah panglima dalam diseminasi informasi dan menjadi supporting data bagi seluruh SKPD di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan di bulan Syawalnya itu tidak turun kelas lagi. Yang biasa kopiah, badia dan sebagainya bisa dilanjutkan. Ini harapan kita diberikan Allah kekuatan, kesehatan, dan yang lebih penting lagi kita mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Diskominfo saat ini suka tidak suka kita adalah harus menjadi panglimanya pemerintah Bekasi. Tugas kita adalah supporting semua OPD dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat Bekasi. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan spiritualitas dan keimanan dengan mengikuti pengajian atau siraman rohani minimal 2 kali dalam 1 bulan yang difasilitasi oleh Sekretariat Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi. Iasya Nur Fauzia, LPPL Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi mengabarkan. 3, 2, 1. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Suara Nusantara edisi ke-10 Juni tahun 2019 yang disiarkan langsung oleh 63 LPPL Radio seluruh Indonesia dan diproduksi oleh LPPL Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Sampai berjumpa di Suara Nusantara edisi ke-11.